kita lihat lahan-lahan yang masih dipunyai oleh properti besar di Indonesia itu bagaimana. Nah, tapi tips and trick untuk properti itu satu, kalian nggak perlu nyari properti yang aneh-aneh, gitu. Nggak perlu. Properti itu cukup cari yang properti yang stabil, perusahaan gede, ternama, secara asetnya, secara propertinya itu bagus. Ya, jangan nggak usah perlu cari yang kayak properti kan nggak pernah dengar, itu nggak perlu. Ngapain? Justru itu malah buangan justru. Kalau kalian perhatiin, properti yang IPO dalam beberapa tahun terakhir, paling simpel kalian lihat aja di web IPO. Ya, kalian cari semua yang sektor properti. Ya, emiten mana yang harganya masih bertahan? Nggak banyak. Paling 20%. Sisanya kemana? WhatsApp semua. 50 semua. Kenapa? Karena properti memang paling gampang untuk IPO secara aset. Ya, secara aset mereka lengkap. Mau proses IPO, tinggal IPO. Tujuannya apa? Apakah benar mau ekspansi? Atau sebenarnya ini IPO untuk buang-buang barang aja? Untuk owner exit, gitu. Makanya dipelajari dulu. Nah, that's why kenapa aku bilang properti, aku selalu bilang, properti itu kalian nggak perlu cari aneh-aneh. Nggak usah. Yang aneh-aneh itu habis naik, dia turun lagi. Properti yang bagus, habis naik, ya, dia stay. Lambat pasti geraknya. Bakal sideways dulu. Bakal tunggu. Nanti ketika dia break, baru jalan kenceng. Habis break ngapain? Ya udah, sideways lagi, pelan-pelan lagi, gitu. Nah, makanya cobalah diperhatikan dulu. Apakah properti yang kalian pilih itu udah benar atau belum? Apakah properti yang kalian pilih itu mempunyai sebuah aset atau bisa menghasilkan uang lah intinya gitu. Ya. Sebenarnya properti juga tinggal tunggu waktu aja sih ya. Kayak ya. Iya, tinggal tunggu waktu. Oke. Nah, kan ini kita tinggal Selasa, Rabu. Ya, 2 hari trading lagi ya berarti sebelum ARB Inggris. Nah, kira-kira nih menurut Koedo 2 hari ke depan IHSG bakal gimana? Menurutku ya, mau jujur ya? Iya. Mau jujur atau yang mau menyenangkan hati nih? Terserah. Mau yang jujur boleh, yang menyenangkan hati juga boleh. Menurutku turun, ngetes ke 6.500. Menurutku turun. Kenapa? Aku kasih tau kenapa. Alasanku kenapa ya. Satu, IHSG itu berkorelasi negatif sama dolar. Oke. Sama dolar. Jadi kita perhatiin dolar itu untuk IHSG lagi naiknya lagi kenceng. Dolar tuh berada di XY ya, kita ngomong di XY. Atau bahkan ya udah kita lihat USD IDR deh sebagai comparisonnya. Dolar itu sempat turun. Ya. Kalau kalian perhatiin yang aku pernah bikin video, prediksiku dolar itu adalah di level 14.600 sampai 14.800. Itu level paling bawah. Ya, itu level dolar terbawah yang prediksi gitu. Dan menurutku kedepannya dolar bisa bergerak di harga-harga sana aja. Nah, tetapi ketika kemarin nyampe kan sempat nyentuh tuh ya di level 14.600 ya, 14.600 lebih lah. Nah, di sana tuh udah titik bottom ya, titik low-nya. Dan sekarang udah balik lagi ke hampir 15.000. Kemarin sempat nyentuh 15.000. Nah, ketika dolar kita tinggi, itu otomatis bursa saham kita biasanya nggak bagus. Secara overall. Beberapa emiten masih bisa naik. Karena bursa kita nggak 100% semuanya ngikutin indeks gitu. Tapi dengan dolar tinggi, cenderung untuk bursa kita naik lebih berat. Ya. That's why kenapa aku bilang mungkin 2 hari ini tuh bisa turun ke 65 daripada naik gitu. Kenapa? Karena dolar kita lagi naik-naiknya. Rupiah kita lagi lemah-lemahnya bahasa lainnya. Nah, kalau lagi lemah, ya prefer untuk posisi sekarang ya kita tunggu aja. Kalau mau trading, ya silakan scalping cepet. Kalau untuk swing, ya menurutku arahnya masih ke turun. Mungkin dia bisa ngetes dulu ke 6.500, baru bisa melanjutkan kenaikan, baru bisa rebound. Karena memang support IHSG kita yang kuat tuh di level 6.500. Tepatnya di 6.490 lah. Itu level kuatnya. Jadi ada kemungkinan bisa dites ke level sana dulu. Dan memang secara teknikal juga, ya, IHSG kita ini nggak bagus gitu. Secara teknikal ya. Oke. Nah, ini viewersnya belum ada yang bertanya-tanya nih kayaknya. Iya, ya udah nggak pengen nanya sekarang. Paling ini satu
Tadi kan Koedo ada singgung dolar. Nah, kalau nggak salah juga beberapa baru hari ini ya kayaknya ada news kalau misalnya Indonesia nanti sama Cina itu bakal pakai currency-nya mereka sendiri kan. Jadi udah nggak pakai Betul. dolar lagi. Nah, Betul. Cerita kira-kira lama kalau tuh. misalnya, ya itu sih sebenarnya dari dulu ya. Iya. Cuman, nah kalau misalnya itu beneran udah bakal terjadi nih, soalnya kan lihat-lihat nih makin makin terang lah ya, bakal Hmm. beneran bakal jadi gitu. Nah, Hmm. apakah bakal berdampak ke IHSG? Sebenarnya gini, hal ini kan memang udah terproyeksi ya dari dulu ya, bahwa mungkin China bakal menjadi negara yang lebih kuat atau China menjadi number one country di dunia gitu. Apakah berdampak? Sebenarnya nggak terlalu berdampak bagaimana, cuman lebih bagus sih menurutku. Jadi dolar itu nggak bisa seenaknya, US nggak bisa seenaknya jadi. Ya, US tuh cenderung lebih terkontrol, US tuh cenderung lebih kayak, ya ini loh, kamu ada saingan loh, lu jangan ya. songong gitu. Anggapannya gitu, ngomong kasarnya gitu. Kamu nggak usah sombong-sombong, kamu bakal ada saingan bentar lagi. Nah, makanya kenapa ada muncul ntar BRICS. Ya, ntar mungkin semua transaksi Indonesia sama China bakal pakai yen atau renminbi. Itu possible banget. Dan menurutku itu justru bagus ke depannya. Dibandingkan kita hanya fokus sama dolar. Karena kalau dolar kayak gini, semua hal yang terjadi itu bakal bergantung sama dolar. Contoh, misalnya ada suatu dolar misalnya lagi, contoh lah, ada perubahan presiden di Amerika, dolar bisa kenceng. Nah, sedangkan kita yang masih negara-negara yang membutuhkan dolar, negara-negara yang bergantung sama dolar, kita yang susah. Dolar naik, contoh kita ada utang dalam USD ya misalnya gitu. Perusahaan ada utang dalam USD. Dolar naik, wah kita yang pusing. Bisnis kita, bayar utang makin gede. Iya, bayar utang makin gede gitu. Nah, sama juga kebalikannya, orang yang mempunyai piutang dalam dolar itu juga sebenarnya ada bergantung sama kurs gitu. Nah, jadi makanya sering banyak orang kena jebak, ini perusahaan profit loh, tapi profitnya karena kurs. Ini perusahaan rugi loh, tapi ruginya karena kurs. Nah, that's why sebenarnya itu bukan hal yang dijadi patokan. Nah, tapi ketika ntar ada beberapa negara, ya ada beberapa negara yang bisa menyaingi USD, ya itu bagus. USD-nya nggak terlalu tinggi, negara kita mulai terkontrol gitu. Tinggal bagaimana cadangan devisa kita dalam hal-hal currency ini bagus saja sebenarnya. Oke. Nah, ini udah nggak ada pertanyaan sih, dan pembahasan kita sebenarnya udah sampai ujung ya. Udah nggak ada lagi. Nah, pertanyaan terakhir mungkin kok. Jadi tiket Coldplay gimana? Tiket Coldplay ya. Kita tarik talo aja langsung. Tarik talo ya. Tarik talo lah, udah lah. Oh, kita minta Koko dari JOC cabang lain untuk bantu aja. Oke deh. Thank you Koedo untuk sharingnya dan ilmu-ilmunya yang udah dibagi ke kita semua. Dan thank you juga semua buat penonton yang udah nonton dan join IG live kita. Oh, ada yang nanya nih. Kalau yang bagus sampai akhir tahun apa? Ada 3 sebenarnya. Kalau ngomongnya bagus sampai akhir tahun. Yang satu banking. Banking menurutku menarik. Kita perhatiin BBRI, BBCA itu dalam satu kuartal aja udah profitnya gila-gilaan. Udah secara profit, secara QOQ, year on year itu udah gila. Udah, wah luar biasa lah. Ini bank dua ini gila lah. Dua bank ini anggapannya gitu. Itu pertama. Jadi finance, oke. Tapi juga sama nih. Finance ini mirip sama properti. Kalian nggak perlu nyari perusahaan banking yang aneh-aneh. Kalian kalau ada opsi BBCA, BBRI, udah itu aja udah cukup. Nggak usah pusing-pusing. Kok Bank Zetras bagaimana? Ya. Kok Bank Bukopin bagaimana? Gitu. Ya menurutku in the end yang bagus itu yang naik. Tuh. Kita perhatiin BBRI, siapa yang nyangka BBRI sekarang di harga berapa kan? 5.500. Dulu masa-masa dulu 4980 tuh level yang nggak bisa di break. BBRI mau ganti kepala ke 5.000 susah banget. Sekarang tiba-tiba udah 5.500 aja. Ya kan? Sama juga BBCA. BBCA tuh ada level yang nggak bisa di break juga ya sekarang. Di level 9.300. Nanti tiba-tiba udah di break, nggak sadar, wih, BBCA udah 9.800. Wih, BBCA udah 10.000. Nah, udah ganti kepala 10.000, udah mulai heboh ntar. Wah, bang bagus ya. Nah, jadi
Menurutku, carilah bank yang benar-benar stabil, bank yang benar-benar bisnisnya kalian gunakan. Ya, itu. Oke, itu yang pertama, finance. Kedua, aku melihat sektor cyclical itu menarik. Tapi cyclicalnya, gini, cyclical tuh banyak ya. Ada yang retailan, ada yang media, segala macam. Tapi menurutku yang menarik itu yang berbasis retail. Contoh kayak beberapa yang ada di bawah mall lah, kita cari aja sendirilah, aku nggak mau sebut merek. Itu beberapa menarik. Dan menurutku potensi upside cyclical tuh masih at least 20% ada. Nggak susah tahun ini. Kedua, ditambah lagi masa-masa pemilu kan udah mau mulai, ya kan? Biasanya kan pemilu tuh bakal berbasis atau lebih berbau sama cyclical. Gitu. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, tetap lagi properti. Nah, properti juga menurutku menarik untuk tahun ini. Terutama ketika kita menunggu suku bunga Indonesia mulai turun. Sekarang kan masih stagnan di sana-sana aja. Nanti ketika udah mulai turun, itu baru menarik. Oke, AMRT sebenarnya secara bisnis tuh bagus. Menurut gue, AMRT itu secara bisnis stabil lah, bukan stagnan. Stabil, dan ya secara keuangan juga bagus. Mau bagi dividen juga, ya ini perusahaan oke. Cuman ya balik lagi, perusahaan semakin oke, dia pasti cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang anggapannya lebih nggak liquid lah, anggapannya gitu. Nah, kalau kayak tipe AMRT, kalian mau tampung ya silakan, tapi tampungnya dia agak bagus ya, paling di sekitar 25, 2.500 nih menarik. Nah, gitu. Oke. Nah, Koedo ada nggak nih apa namanya stock pick buat viewers hari ini? Kelupaan tadi. Waduh. Bahaya nih kalau stock pick nih. Nanti kalau ARB gue yang kena nih. ARB 15% lagi. Iya, kan kayak kena 15% pas live hari ini kan. Kalau sebut emiten sih ya balik lagi ya, ini lebih ke arah disclaimer ya, karena kan kita tuh kan nggak bisa memberikan sebuah stock pick ya, karena kan ujung-ujungnya keputusan investasi atau keputusan trading itu balik ke tangan sendiri. Betul. Cuma aku melihat salah satu bank di Indonesia yang berbasis syariah itu menarik. Nah, silakan kalian cari sendiri itu banknya apa. Ya, pokoknya intinya dia bank, dia berbasis syariah. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, palingnya finance ini menarik. Jujur aku melihat BCA, BRI semua ini masih menarik. Cuman masalahnya bank ini ya harganya tinggi. Jadi kalau kalian masuk, contoh nih, aku masuk sekarang boleh nggak? Menurutku ini bukan harga yang menarik untuk kalian entry, gitu. Karena bank ini lagi di harga-harga tinggi. That's why kalau kalian mau masuk, mending tunggu di entry posisi yang lain. Nah, yang kedua aku melihat salah satu perusahaan teknologi yang kita pakai sehari-hari itu juga lagi menarik di harga-harga segini. Ya, tinggal dicari apalah. Kalian tahulah sendiri apa. Tuh. Emitennya kuis ya guys. Iya, kuis. Biar kalian coba mikir-mikir sendiri, tebak-tebak sendiri. Kalau mau tahu, ya follow IG aja DM gue. Ini ada yang nanya Briscoe. Ya, nggak sebut kode lah. Cuma kan udah ngomong bank berbasis syariah kan nggak banyak di Indonesia, tinggal cari kan. Sama yang satu lagi, ini di retail, kalian bakal melihat banyak produknya di mall-mall, ya, di mall-mall. Dia tokonya banyak, ya, dia tokonya banyak. Toko ini dia nggak jual, dia lebih fokusnya ya ke jual barang-barang eceran, ke retail gitu. Misalnya contoh dia ada department store, dia ada jual elektronik, dia juga ada jual ya sepatu-sepatu gitu, banyak lah pokoknya barang-barang dia. Gerai dia banyak, dia juga ada jual kayak iPhone. Nah, cuman dia lebih umum, dia lebih general daripada yang lain. Nah, jadi silakan dicari sendiri. Bisa di dia sih ada satu mall isinya dia lah ya. Ya, satu mall banyak dia lah, banyak banget lah barang-barang dia pokoknya. Mau kalian barang dari yang high class sampai lower class itu udah banyak juga, itu banyak. Nah, F&B pun dia juga ada. Salah satunya dia baru buka satu sandwich gitu di Indonesia. Salah satu grupnya lah.
Jadi silakan dicoba sendiri aja.